Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bacakan ada 5 hadis di dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad. Jadi kitab ini luar biasa, dikarang oleh ulama yang luar biasa, yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jadi saya bacakan intisari dari kitab Zuhud karya Imam Ahmad. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa Imam Ahmad ini imam yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh imam-imam lainnya. Yang pertama, beliau adalah seorang pendiri imam madhab Hambali yang sangat terkenal. Yang kedua, beliau menurut pendapat sebagian ulama, beliau adalah jadi mujadid pada abad kedua, ya, pada abad kedua menurut salah satu beberapa pendapat ulama. Jadi beliau ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang ketiga adalah beliau memiliki karya yang luar biasa, yang sangat terkenal dan memiliki kemaslahatan umat. Salah satu karyanya yang paling baik adalah Musnad Imam Ahmad. Ini sebuah kitab hadis yang berisi 1 juta hadis. Yang kelima, beliau adalah tokoh yang diidolakan dan merupakan figur orang-orang yang sabar. Beliau dipenjara hampir sama lamanya seperti Nabi Yusuf dipenjara. Bahkan beliau itu dipenjara selama 3 periode penguasa, ya penguasa yang dolim, ya. Jadi kalau Anda pernah dipenjara, ngalah berkah kepada Imam Ahmad, ya. Kemudian yang keenam adalah beliau adalah ulama yang sangat-sangat istiqomah, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Beliau berjalan dari Baghdad ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu setiap tahun. Kurang lebih 30 kali beliau 30 sampai 40 kali beliau naik haji dan dengan jalan kaki. Dan beliau tidak mau ditemani karena akan membosankan, karena dalam perjalanan itu beliau itu senantiasa berzikir. Ya, berzikir, istighfar, tahmid, pokoknya berzikir lah, ya. Jadi ini kelebihan Imam Ahmad yang Masya Allah, yang luar biasa. Dan mazhabnya Imam Ahmad ini dipeluk sebagian besar, ya, penduduk muka bumi ini setelah Imam Syafi'i, ya. Kemudian kelebihan-kelebihan lainnya adalah beliau adalah kitab hadisnya itu merupakan kitab yang tersohih setelah Imam Muslim, ya, atau Imam Nasai lah, mungkin keempat lah, ya. Ya, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, sebagian ada yang mengatakan Imam An-Nasai, nah Imam Ahmad. Tetapi kitab ini merupakan salah satu kitab yang terpercaya, artinya kitab yang merujukan, kitab yang sangat-sangat dipercaya, diandalkan, digunakan oleh umat Islam dan tersohih. Jadi kelebihan yang beliau miliki itu luar biasa, semua dari Allah, semua berkat kesabaran. Jadi kalau bab kesabaran di kalangan para nabi itu Nabi Ayub alaihissalam, tapi kalau bab kesabaran yang dimiliki oleh para imam itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali lagi, beliau pernah dipenjara dalam periode yang cukup lama, 3 penguasa. Nah, ini saya bacakan ngalah berkah, mudah-mudahan ini sebagai wasilah Allah memberikan kemudahan ke Al-Fakir untuk mengelompokkan atau ditempatkan pada tempat orang-orang yang terpuji. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berilah petunjuk kami ke jalan-Mu yang lurus, yakni jalan Islam, agama Islam, syariat Islam, yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Engkau bernikmat, yakni para syuhada wassolihin, para jalannya nabi, orang-orang pilihan, jalannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, para sahabat, para aulia wal muqarrabin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dari kalangan orang-orang Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang Nasrani. Di dalam kitab Zuhud karangan Imam Ahmad ini, hadis yang pertama adalah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah azza wa jalla wa atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah.
ya, dalam kitab Zuhud halaman 14. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku ya, atau sungguh aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala sebanyak 100 kali setiap hari ya. Ini artinya 100 kali itu paling enggak ya, paling minimal ya. Jadi rahasianya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa kita minimal itu 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Karena sesungguhnya dosa kita itu teramat banyak. Rasulullah Muhammad SAW yang tidak punya dosa, dan andai kata ada dosa itu oleh Allah diampuni, yang telah lalu dan akan datang oleh Allah diampuni. Jadi para nabi itu maksum, tidak punya dosa. Kalau toh punya dosa oleh Allah sudah diampuni, jadi terjaga ya. Karena setiap manusia itu punya setan ya, setiap manusia punya setan, nafsu dan seterusnya. Nah, nabi juga punya setan, tapi oleh Allah dijaga, setannya diusir oleh Allah ya. Itu khususon ilan nabi wa aulia, namanya rasul dan nabi itu oleh Allah dijaga sehingga setannya itu kabur. Kalau manusia tetap ada setan. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan rahasia istighfar itu, pertama kita itu punya dosa. Dosa yang pertama yang paling gampang kita ketahui adalah dosa pelanggaran ya. Pelanggaran itu melanggar syariat Islam, itu namanya dosa besar. Apalagi di sini saya punya kitab tentang 70 dosa besar yang dianggap remeh. Jadi berzina, mencuri, koruptor, homer ya, makan harta anak yatim dan seterusnya. Dosa itu dosa yang nyata. Kemudian yang bawahnya adalah dosa yang setengah nyata. Setengah nyata itu sebenarnya itu dosa besar, tetapi dia tidak paham ya. Dosa yang misalnya tidak membantu orang yang kesulitan, membiarkan orang yang kesulitan, sudah dosa sebenarnya. Yang ketiga dosa lebih samar lagi ya. Jadi dosa-dosa yang sebenarnya mungkin dianggap kecil tapi tetap dosa ya. Dosa misalnya melihat aurat ya, yang bukan semestinya ya, atau menggunjing ya, itu sebenarnya dosa ya, tapi dianggap biasa. Jadi menggunjing ini ghibah. Jadi ghibah ini sebenarnya dosa besar tapi dianggap biasa. Betapa banyak orang itu selalu menggibah orang awam, orang ahli ibadah ya. Ulama itu juga dia namanya juga manusia, karena selama dia manusia itu punya nafsu. Nah, ketika meskipun dia ulama, sesama ulama, karena hasad ya, namanya juga manusia, hasad, punya ujub, maka dia tempat al-insanu makhalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka nafsu ini akan menggerogoti. Nafsu ini digunakan oleh setan sebagai senjata untuk berbuat dosa ya. Jadi dosa-dosa yang banyak begitu ya, itu mulai ghibah ya, ghibah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fitnah ya. Ghibah ini membicarakan keburukan orang, yang orang itu memang buruk ya, perilakunya buruk, tapi ketika dia bermaksud untuk membicarakan itu dengan tujuan menghina ya. Beda dengan penguasa. Kalau penguasa yang dolim itu kita sampaikan supaya manusia tahu kedoliman penguasa, ini beda lagi. Kalau penguasa itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, kalau sesama manusia itu namanya ghibah, dan ini dosanya besar. Kemudian yang kedua adalah fitnah. Jadi fitnah itu menghalang-halangi dakwah Islam, menghalang-halangi berbuat kebaikan, itu namanya fitnah. Dan fitnah yang kedua adalah menuduh seseorang yang tidak dia lakukan dengan tujuan untuk menghancurkan nama baik, yang sekarang itu merajalela, bahkan tersistematis di infotainment ya, entertainment dan infotainment, dan itu dianggap biasa, berarti itu dosanya besar sekali. Kemudian yang ketiga namimah. Nah, namimah ini dosa besar, mengadu domba. Coba kita lihat para buzzer istana ini mengadu domba umat Islam dengan umat Islam. Jadi negara kita ini kan sebenarnya lagi diadu domba ya. Jadi para politikus busuk itu kan, kubu pertama itu ikut pro Amerika, kubu kedua ini pro ke Cina ya. Jadi sekarang ini penguasa sekarang ini adalah rezim Cina ya, penguasa dan buzzernya serta tim ya yang pro partai pemenang ini ya, sekarang yang berkuasa ini adalah pro Cina ya. Itu pengikutnya juga banyak umat Islam, para kiai, habaib dan seterusnya. Itu masya Allah, nanti dosanya berlipat-lipat itu. Saya hanya mengingatkan lewat video, lewat ceramah, lewat tabligh akbar dan seterusnya. Nah, ini secara politis melawan ini tadi partai atau kelompok yang berhaluan ke Amerika ya, kita sama tahu ya.
Jadi kalau kita hitam putihnya beginilah. Hitam putihnya ketika Muktamar NU kemarin ya, di Lampung itu dua kubu, yang satu pro Cina, yang satu pro Amerika atau Israel. Nah itu dimanfaatkan dan mereka punya dana dan umat Islam diadu domba, dan ini sudah ada hadisnya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, sayati ala nasi zamanun, sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana kalian seperti ya, umat Islam itu seperti makanan di meja makan, diperebutkan oleh musuh-musuhnya, dari kanan merebutkan, dari kiri merebutkan, dari depan, dari belakang, semua rakus memperebutkan kaum muslimin. Nah sekarang ini jadi orang Amerika, kelompok Amerika Israel itu memperebutkan kaum muslimin lewat kelompok-kelompok dari NU. Dari NU itu ada NU garis lurus yang istiqomah dengan kebaikan, ada garis fulus yang memperebutkan fulus, duit, jabatan. Maka yang garis lurus ini dia tidak mau beli dengan uang dan jabatan. Sedangkan garis fulus ini sekarang mendominasi calon ketua PBNU dan pemenangnya. Dan itu adalah garis fulus, yang satunya pro Israel Amerika, yang satunya pro Cina. Ya, ini adalah pertarungan persis seperti Rasulullah sabdakan 1400 tahun yang lalu. Nah, kemudian sahabat bertanya, apakah jumlah kami kecil ya Rasulullah? Lah, maka Rasulullah menyampaikan tidak. Bal yauma idin katsir, akan tetapi jumlah kamu waktu itu adalah mayoritas. Walakin kagusail, akan tetapi jumlah mayoritas ini yang centang berenang. Artinya apa? Artinya tidak punya kekuatan, seperti buih di lautan. Jadi banyak tapi nggak punya kekuatan. Jadi sekarang ini umat Islam yang mayoritas ya. Makanya saya ingatkan kepada ormas yang mayoritas, Anda jangan GR, jangan bangga. Saya jumlah mayoritas, Indonesia mayoritas. Mayoritas kalau nggak punya kekuatan ngapain, malu-maluin. Kayak domba itu banyak, kalah lawan serigala atau lawan singa 1, dombanya 1000, kalah. Apanya yang dibanggakan dengan mayoritas? Nggak punya kemampuan. Ketika saya menyaksikan muktamar di Lampung aja, malu saya. Malu sebagai seorang ustadz, malu seorang kiai, malu saya. Perilakunya seperti ini. Malu. Kok Anda nggak punya rasa malu? Naudzubillah. Berikutnya adalah, maka kalau kita jabarkan secara panjang lebar, jadi kita ini sejatinya banyak dosa ya. Jadi dosa ini, dosa yang sampai dosa kecil, sampai dosa membiarkan orang. Jadi kalau kebanyakan orang sholat, zikir itu kan mikir dirinya sendiri, dia tidak berdakwah, itu juga dosa ya. Dia zikir itu gampang itu maksudnya semua orang bisa ya, dan menenteramkan hati ya. Tapi yang namanya dakwah, ngajak orang, apalagi mengoreksi penguasa, itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa mengoreksi penguasa ya. Penguasa Sayyidus Syuhada Hamzah, jadi penghulunya para syuhada itu Hamzah. Warujulun koma inda sultanu jair, dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa, fanasehau, kemudian dia menasehati penguasa itu, fakotalu, maka penguasa ini membunuhnya bisa dibunuh betul atau dipenjara ya. Maka dia itu dimasukkan kelompoknya Hamzah, penghulunya para syuhada. Itu jadi rahasia istighfar itu karena kita setiap hari ini banyak dosa, al insanu makhlul khata wa nisyan, maka usahakan istighfar terus ya. Dan salah satu karohmanya istighfar, kalau orang sudah terbiasa istighfar, ini ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi orang oleh Allah akan dicukupi dalam dunia, segala keinginannya akan dipenuhi, keinginan yang baik tentu ya, akan oleh Allah dipenuhi ya. Yang kedua adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la ta'lamuna law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Abu Hurairah di dalam kitab Zuhud halaman 15. Rasul bersabda dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Dia bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Ketika Rasulullah Muhammad SAW di Isra wal Mi'rajkan, kemudian beliau diajak melihat neraka, surga dan neraka. Ketika beliau melihat neraka, juga banyak umatnya yang disiksa gara-gara melakukan pelanggaran maksiat ya. Dan Allah tidak pernah main-main dalam menyiksa hambanya ketika di neraka. Maka Rasulullah menyampaikan, andai kata engkau tahu apa yang aku ketahui, maka engkau niscaya banyak menangis dan sedikit tertawa.
Aneh di zaman sekarang orang itu usia tua, usia 50 tahun yang sebenarnya harus banyak menangis istighfar, tapi kok banyak tertawa. Diingatkan kasih nasihat nggak mau. Dia pengennya itu apa namanya? Untuk supaya jiwa muda itu banyak tertawa, banyak ini. Masya Allah. Ini salah ini. Jadi orang-orang sekarang egoismenya tinggi sekali. Ketika diingatkan dengan nasihat-nasihat itu tidak mau. Dia merasa ego, gua ini mikir gua sendiri, jadi jangan banyak menasehati ya. Jadi inilah yang kita sedih ya. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, Rasulullah itu ya tertawa iya, tapi nggak sering ya. Kalau kita sering-sering tertawa itu aneh. Harusnya itu merasa banyak dosa supaya oleh Allah besok diampuni di sana ya. Kalau orang itu merasa banyak dosa itu kan banyak menangis, banyak istighfar, sehingga dia itu mohon pada Allah supaya diampuni. Tapi kalau orang tidak merasa dosa, tertawa terus kayak pelawak itu. Pelawak itu kerjanya tertawa aja. Kadang-kadang menghina tidak sadar. Ya. Dia terus-menerus dalam kebodohan. Aduh sedih pokoknya. Jadi dulu para sahabat itu setiap malam menangis. Padahal sahabat itu hampir tidak punya dosa. Kalau dosa tetap ya karena manusia ya. Abu Bakar itu Masya Allah orang yang paling baik, manusia yang paling baik Abu Bakar setelah Nabi ya. Maka Abu Bakar setiap malam menangis. Bahkan beliau mengatakan, duhai sekiranya aku lebih baik jadi rumput. Karena beliau itu tahu Allah itu tidak pernah main-main, sehingga beliau itu menangis minta ampun pada Allah. Ketika membaca Al-Quran itu beliau menangis ya. Termasuk Umar, hatinya yang keras tadi ya. Jadi Umar itu hatinya keras, maksudnya temperamental tapi gampang nangisan ketika malam hari. Abu Bakar orangnya smart, orangnya hatinya lembut dan suka menangis. Kemudian yang ketiga hadis An Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma'ashihi ma yuhibbu fa innahu istidraj. Thumma tala qala Allah ta'ala falamma nasuhu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadna minhum baghtan fa idahum mublisun. Dari Uqbah bin Amir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba nikmat dunia yang membuatnya senang sedangkan dia senantiasa berbuat maksiat, maka sesungguhnya itu istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah ya dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka mereka itu dalam keadaan terdiam dan terputus asa. Jadi ini peringatan kepada buzzer dan juga hiburan bagi orang-orang yang di jalan Allah. Ketika para buzzer, para buzzer istana, badut istana, kiai istana, ulama habaib, ulama atau ustadz yang bermadzhab fulus, yang merapat ke rezim penguasa dan rezim dolim ya, yang merapat ke Israel atau ke Amerika dengan menggunakan thamanan qalilan, maka ketahuilah Anda sebentar lagi akan menerima sesuatu yang Anda tidak inginkan. Apa itu? Siksaan Allah. Kalau Anda diingatkan tidak mau karena Anda merasa seorang kiai besar, habaib besar, ulama besar, padahal Anda salah, maka biar Allah yang menasihati. Kalau nasihat sudah tidak ada manfaatnya ya, maka Allah akan memberikan nasihat yang cukup membuat Anda akan menangis senangis-nangisnya. Itulah istidraj. Jadi jangan terperdaya dengan banyaknya harta, jangan silau dengan jabatan, jangan silau dengan kekuasaan, jangan silau dengan harta benda, itu semua akan ditinggalkan. Kalau Anda punya 1000 mobil yang paling mahal, Anda punya istana sebesar istana Taj Mahal ya, itu semua cepat atau lambat akan Anda tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Tuhanmu dan akan dibalas oleh Tuhanmu terhadap amalmu dengan sungguh-sungguh pembalasan. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Masya Allah.
Jadi kita tinggal menunggu rezim ini nanti akan meninggal dunia, dan kroni-kroninya, buser-busernya, kiai-kiainya, habaibnya, dan termasuk orang-orang yang pro Israel, pro Amerika, pro Barat, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Istidraj. Jadi saya itu kasihan sama kiai-kiai yang merapat pada rezim kedoliman. Berapa sih Anda punya? 100 miliar itu kecil. Setiap Anda yang makan tuh jadi darah, darahnya itu haram, itu api neraka. Insya Allah, insya Allah. Hadis keempat. An Bilal bin Harith al-Muzanni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi azza wa jalla. Ini dari Bilal bin Harithah al-Muzani. Beliau berkata, bersabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, inna sesungguhnya rajula, seorang laki-laki, la yatakallamu, ada kalanya dia berkata, bil kalimati, dengan suatu kata, ya, min ridwanillahi azza wa jalla, yang kata itu Allah ridhoi, ya. Jadi dia berkata dengan ucapan yang Allah ridhoi, ya. Ma yazunnu anha tablughu ma balaghta yatubu Allah azza wa jalla lahu biha ridwanullah ila yaum yalqahu. Masya Allah. Dia tidak sadar ucapannya itu membuat Allah ridho, ya, yang Allah cintai. Kemudian pahalanya akan dia dapatkan, ya. Jadi karena keridhaan tadi sampai ketemu dengan Allah Ta'ala. Jadi begini lah, kalau misalnya seseorang misalnya begini, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas rezeki yang kau berikan. Nah, itu kan sebenarnya sederhana, ya. Tetapi itu oleh Allah diridhoi karena dia memuji, dan Allah suka dipuji. Memang Allah itu harus dipuji, ya. Karena memang Allah itu kan semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kan milik Allah semua. Jadi yang harus dipuji hanya Allah, bukan manusia. Kalau pujiannya manusia itu kan nggak ada manfaatnya. Tapi Allah, memang Allah harus dipuji. Maka ketika dia mengucap alhamdulillah ya Allah, kelihatannya sepele, paling nggak sampai 1 menit, tapi Allah ridho. Maka besok yaumul kiamah itu Allah ngasih balasan ke hamba ini dengan balasan yang besar. Ya Allah, kok besar banget. Padahal hanya alhamdulillah, tapi kan penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesyukuran, penuh dengan khusyuk, ya, penuh dengan pemahaman. Jadi kita sadar betul bahwa istighfar, ya, alhamdulillah ya Allah, subhanallah, 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 ya. Jadi kalau kita mengucapkan tuh, ucapkan kata-kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau misalnya kita mau marah, astagfirullahaladzim, gitu aja, biar semua berkah. Ketika kita dihina orang, astagfirullahaladzim, sabar, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dihina orang, alhamdulillah, itu sudah wah luar biasa. Gak bisa setiap orang bisa seperti itu. Nabi dan aulia yang bisa, ya, karena ketika kita dihina itu hakikatnya kita oleh dia dikasih pahala yang banyak. Apa enggak enak, meskipun berat sekali, karena memang begitulah, ya. Berat. Pahala itu berat. Nah sebaliknya, wa inna, dan sesungguhnya rojula, seorang laki-laki, la yatakallamu, ya, ada kalanya dia itu berbicara bil kalimati, dengan kata-kata, ya, min sakhatillah, yang Allah benci, ma yadhunnu, dia tidak mengira, ya, dengan kata-katanya itu, ya, antablugha ma balaghat, yang dia dapat dosanya sampai yaktubullah, ya, yaktubullahu, dan Allah mencatatnya, biha, dengan kata-kata itu, dengan kalimat tadi yang Allah benci tadi itu, ya, alaihi, atasnya, atas laki-laki itu, sakhatahu ila yaumil qiyamah, dan Allah mencatatnya besok yaumil qiyamah, ya. Qala, kemudian berkata Al Haris bin Muzani ini, fakana Alqamah, jadi dia berkata, si periwayat hadis ini, inilah yang menyebabkan Alqamah yaqulu kam min kalamin qad mana'anihi haditsu Bilal bin Haris. Jadi hadis dari Bilal Al-Muzani ini membuat Alqamah. Jadi Alqamah ini tabiin, ya, itu lebih banyak diam, ya. Takut ucapannya itu besok di yaumul kiamah dicatat sebagai ucapan buruk. Contohnya begini, ya. Misalnya ada hujan, ini sederhana, ya, contoh yang sederhana. Hujan lagi, masya Allah. Ini dosanya itu besar. Kan hujan dari Allah, dan Allah lebih tahu. Nah, misalnya, aduh bangkrut lagi, masya Allah. Boleh jadi kamu bangkrut di dunia itu lebih baik daripada kamu sukses di dunia. Kenapa?
bangkrut itu diuji kesabaran kita, mau dikasih pahala oleh Allah, masa nggak mau? Jadi banyak kata-kata yang manusia itu Masya Allah. Misalnya di jalan itu monyet lu lah, manusia dibilang monyet. Coba kalau itu yang kebetulan kita bilang monyet itu ahli Quran, coba bayangkan, apa enggak Allah murka? Ahli Quran dikatakan monyet, ahli Quran dikatakan anjing. Masya Allah. Jadi kata-kata sederhana yang itu dia tidak mengira ucapan itu kemudian besok yaumul kiamat dicatat oleh Allah dan dibalas, itu ngeri sekali. Makanya Al-Qamah tabiin tadi dengan hadis ini dia itu tidak banyak ngomong. Saudaraku, hadis ini terkait satu sama lain ya. Makanya kita ketika marah sabar, kalau terpaksa ngomong maka istighfar. Kalau misalnya kita begini ya, misalnya kita itu marah sama seseorang, kita memfitnah sama seseorang, kemudian kita pengen menebusnya, kita minta maaf ke dia ya. Atau kalau kita menggibai seseorang, kalau kita ini maka kita doakan dia. Misalnya saya menggibah, oh si A itu jelek, dan maka astagfirullah, ya Allah ampunilah si A, berilah si A rezeki yang banyak, ya Allah berilah kebaikannya. Jadi untuk kafaratnya hibah itu kita mendoakan yang kita hibah itu dengan doa baik. Kalau kafaratnya fitnah itu kita minta maaf pada orang yang kita fitnah tadi. Karena fitnah ini membuat tipu daya, membuat sesuatu yang dia tidak lakukan. Kalau hibah kan memang menceritakan yang dia lakukan meskipun jelek ya. Nah, maka gara-gara inilah banyak orang yang masuk neraka. Coba bayangkan, ada seorang pelawak yang mengatakan, yang menghina Rasulullah ketika Rasulullah itu harum baunya, dikatakan minyak apa gitu kan, itu menghina. Rasulullah dikatakan rembes, Rasulullah dikatakan Masya Allah, orang ini, saya tahu orang-orang ini mencari duitnya lewat menjual agama. Masya Allah. Dan biarlah mereka, saya katakan ya saudara, siapapun yang melihat video ini ya, misalnya ada seorang yang taruhlah ini contoh yang kelakuannya Profesor Dr. Said Agil Sirot ya, yang saya lihat di videonya banyak ya. Dia menghina FPI, dia menghina HTI, dia menghina Wahabi. Anda itu nggak tahu apa-apa tentang HTI, Anda itu nggak tahu apa-apa tentang FPI, dan Anda tidak tahu apa-apa dengan Wahabi. Yang Anda tahu itu hanya sebagian kecil, dan itu penafsiran Anda. Ketika Anda cerita kemana-mana, Anda menanggung dosanya orang yang, coba kalau pengikutnya HTI itu 1 juta orang bahkan lebih ya, itu berarti Anda menanggung dosanya orang itu. Gimana terusan Anda ya? Anda cerita kemana-mana, Anda itu tanyalah ya, tanya serius, kita terbuka, tanya FPI, tanya Wahabi ya. Jangan menafsirkan sesuatu yang sesuai dengan perasaan Anda itu kan nggak beres Anda. Yang saya kasihan aja pada Anda ya, Anda kemana-mana menjual, menggoreng ya, menggoreng HTI, menggoreng FPI, menggoreng Wahabi dan sosnya. Anda itu Masya Allah. Ini saya ingatkan kepada saudaraku sekalian juga yang kelompok-kelompok yang NU garis lurus. Saya dari NU Insya Allah garis lurus. Saya tidak suka dengan orang-orang kayak gitu ya, menjual agama ya, dengan memfitnah saudaranya, seolah-olah FPI, seolah-olah HTI, seolah-olah Wahabi itu musuh. Bahkan Anda cinta pada orang-orang yang harusnya Anda musuhi. Setan itu harus musuhi. Orang kafir itu harus hati-hati. Kok malah Anda dekat-dekat dengan mereka, malah saudara Anda musuhi. Apa nggak terbalik? Hadis kelima. An Sulaiman, dari Sulaiman. Qala, berkata, dakhala rajul al-jannah fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara lalat. Wa dakhala nar rajulun, dan seorang laki-laki masuk neraka fi dzubab, hanya gara-gara lalat. Qalu, berkatalah, wa kaifa dzalika, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maro rajulani ala qaumin lahum sunnama la yajuzu ahaduhum hatta yuqarriba ilaihi syai'an. Maka melaluilah 2 laki-laki itu atas satu kaum, lahum, bagi mereka itu sonamun, kaum itu menyembah berhala. Kemudian kaum itu mengatakan la yajuzu ahadun, tidak boleh seorang dari kalian, 2 orang ini ya, masuk hatta yuqarriba lahu, hingga dia mengorbankan apapun ya untuk apa namanya, patung tadi, berhala tadi. Wa qalu li ahadima, ya meskipun lalat maksudnya ya, dia boleh apapun dikorbankan untuk penyembahan ke patung dari berhala tadi.
Itu kan ada 2 orang laki-laki yang masuk desa, kemudian penduduk desa itu menyembah patung ya, berhala, maka mereka disyaratkan untuk berkorban kepada patung itu ya, atau penguasa berhala tadi. Yang pertama mengorbankan meskipun seekor lalat ya. Maka di sini dikatakan di hadis ini dikatakan faqalu li ahadihima, dan dikatakan kepada salah satu dari keduanya, qarib qala laisa indi sayun, maka berkorbankanlah ya, untuk patung tadi. Maka laki-laki tadi berkata, laisa indi sayun, kami tidak punya apa-apa. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan, penduduk tadi mengatakan padanya, qarib, berkorbanlah walau dzubaban, meskipun itu seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka yang pertama tadi itu mengorbankan seekor lalat ya. Fakhallu sabilahu wa qala adkhalan nar, maka setelah itu dia mempersilahkan lewat. Maka pada saat dia meninggal dunia dan tidak tobat, maka dia masuk neraka. Masuk neraka gara-gara lalat, masuk neraka karena dia setuju untuk memberikan persembahan kepada asnam tadi, berhala tadi. Wa qaulul akharin, dan dikatakan kepada yang lainnya, qarib malau dzubaban, dan yang kedua itu, laki-laki yang kedua itu dikatakan berkorbanlah meskipun seekor lalat kepada penguasa tadi, yakni berhala tadi. Qala ma kuntu li aqriba li ahadi say'an dunallahi azza wa jalla, maka dia mengatakan, aku tidak akan berkorban meskipun seekor lalat selain kepada Allah azza wa jalla. Jadi dia itu menyembahnya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain, dan tidak mau untuk memberikan sesembahan atau sebagai qarib, jadi berkorban gitu ya. Qarib itu kan sebenarnya mendekatkan diri atau berkorban ya. Fadorobu, maka karena dia menolak dari kampung tadi, maka di fadorobu unukohu, dipukul tengkuknya, maksudnya dibunuh gitu ya. Ini bahasa majas, bahasa kias-kias ya. Fadorobu unukohu, maka dipenggalah lehernya. Maka setelah dia meninggal dunia, malaikat mengatakan pada khalal jannah, masuklah kamu ke surga. Jadi hadis ini yang luar biasa ya. Sekecil apapun hendaklah kita itu berbuat karena Allah. Ketika kita melihat kedoliman seperti yang saya lakukan ini, saya tidak peduli Anda mendengar, penguasa tidak mendengar, nggak ngurus. Yang penting saya sudah menyampaikan bahwa saya berpihak di jalan Allah, bukan di jalan syaitan dari kalangan manusia, bukan di jalannya penguasa zalim, bukan di jalannya habaib kiai ustadz yang bermadzhab fulus, tapi insya Allah saya mohon pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, jadikanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau ridhoi dari para syuhada sholihin, dan ini adalah wasilah untuk kita mengoreksi penguasa yang zalim, ulama yang zalim ya. Penguasa zalim itu gara-gara ulamanya zalim ya. Kalau ada ulama zalim itu pasti penguasanya zalim, atau penguasa zalim itu muncul gara-gara ulama zalim. Jadi penguasa sekarang ini zalim karena restu daripada ulama-ulama zalim tadi. Camkan baik-baik, karena itu sebuah kudrat, sebuah kunci-kunci rahasia yang harus kita ketahui. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.